semoga semua dalam keadaan sehat, tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, and stay at home. Baik, hari ini kita masuk pelajaran fisikanya mengenai koefisien kelentingan restitusi. Nah, tapi sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, jangan lupa like, share, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar kamu bisa mengikuti selalu perkembangan video pembelajaran dari saya. Nah, hari ini materi kita mengenai koefisien kelentingan restitusi. Sebelum kita masuk ke dalam rumus, kita harus mengetahui dulu apa sih definisi dari koefisien kelentingan restitusi. Nah, jadi koefisien kelentingan restitusi adalah perbandingan kecepatan relatif sebelum dan sesudah tumbukan dua benda. Atau dengan kata lain bisa didefinisikan, koefisien kelentingan restitusi adalah perbandingan laju relatif benda setelah terjadi tumbukan. Secara sistematis, koefisien kelentingan restitusi dirumuskan sebagai berikut. Ya, di mana rumusnya adalah E sama dengan V aksen per V, di mana E ini adalah koefisien restitusi, V aksen adalah laju relatif setelah tumbukan terjadi, sedangkan V adalah laju relatif benda sebelum tumbukan. Nah, untuk tumbukan dua benda yang saling bergerak satu sama lain berlaku rumus sebagai berikut, ya, di mana E sama dengan VA aksen dikurang VB aksen per VA dikurang VB, di mana VA adalah kecepatan atau laju relatif benda sebelum tumbukan. Nah, VA aksen adalah laju relatif benda pertama sesudah tumbukan. VB adalah laju relatif benda kedua sebelum tumbukan. Sedangkan PB aksen adalah laju relatif benda kedua setelah tumbukan. Nah, jadi pada materi koefisien kelentingan atau restitusi ini ada hubungannya dengan jenis-jenis tumbukan materi minggu lalu, ya, di mana syaratnya adalah pada tumbukan tidak lenting sama sekali, maka E-nya atau emisivitasnya atau koefisien restitusinya sama dengan 0. Nah, kemudian jika lenting sebagian, maka emisivitasnya atau koefisien restitusinya lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 1. Dan kemudian yang ketiga adalah ketika tumbukannya lenting sempurna, maka koefisien restitusi atau emisivitasnya sama dengan 1. Nah, ketika terjadi persoalan bagaimana jika ada peristiwa yang menyajikan bola yang jatuh dari ketinggian kemudian memantul, maka rumusnya adalah E sama dengan min VA aksen dikurang PB aksen per PA dikurang PB, di mana adalah jika ketinggian maka ketinggian H1 kemudian memantul itu adalah H2, maka rumus yang digunakan adalah E sama dengan min akar 2G H1 aksen per akar 2G dikali H. Jika disederhanakan, maka rumusnya menjadi E sama dengan min akar H1 aksen per akar H1. Untuk lebih jelasnya, kita akan langsung masuk ke dalam pembahasan contoh soal. Baik, contoh soalnya perhatikan ke papan tulis, ya. Di mana sebuah bola A bermasa 40 gram bergerak dengan kelajuan 10 meter per sekon menumbuk bola B dengan massa 60 gram yang bergerak searah dengan kelajuan 5 meter per sekon. Pertanyaannya, tentukan bola A dan B sesaat setelah tumbukan terjadi jika yang pertama tumbukannya elastis sempurna, di mana E-nya sama dengan 1. Yang B, tumbukan elastis sebagian, di mana E-nya sama dengan 0,5. Yang C, tumbukannya tidak elastis, maka E-nya sama dengan 0. Tetapi dari soal ini, cara pengerjaannya semua sama, hanya perbedaannya pada di nilai E-nya atau koefisien restitusi atau emisivitasnya. Maka saya akan mengerjakan contoh soal yang pertama saja karena caranya semua sama. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah diketahui
dengan 40 gram. Kemudian VA-nya adalah 10 meter per sekon. Kemudian dia menunggu bola B dengan massa 60 gram atau MB-nya sama dengan 60 gram. Kecepatannya searah, maka PB-nya sama dengan 5 meter per sekon. Ditanya yang A adalah VA aksen dan VB aksen ketika E-nya sama dengan 1. Baik, gunakan rumus tumbukan lenting sempurna pada materi minggu lalu ya. Jadi nanti kalau kamu mau mengerjakan bagian B dan C-nya, kamu cukup mengerjakan mulai dari rumus emisivitas atau rumus koefisien restitusinya untuk mendapatkan persamaan kedua. Karena persamaan satunya nanti sama semua ya. Baik, kita langsung masuk ke pembahasannya. Maka rumus yang digunakan adalah MA dikali VA ditambah MB dikali VB sama dengan MA dikali VA aksen ditambah MB dikali VB aksen. Kemudian selanjutnya masukkan nilainya atau substitusikan. Nilainya menjadi 40 dikali 10 ditambah 60 dikali 5 sama dengan 40 dikali VA aksen ditambah 60 dikali VB aksen. Hasilnya adalah 400 ditambah 300 sama dengan 40 VA aksen ditambah 60 VB aksen. Hasil berikutnya adalah 700 sama dengan 40 VA aksen ditambah 60 VB aksen. Nah, dari jawaban ini kita masih bisa menyederhanakannya lagi dengan cara sama-sama kita bagi semua dengan 10. Hasilnya adalah 70 sama dengan 4 PA aksen ditambah 6 PB aksen. Nah, yang ini merupakan persamaan yang pertama. Lanjut, setelah tadi kita mendapatkan persamaan yang pertama, maka setelah ini kita masuk ke dalam rumus koefisien restitusinya, di mana rumusnya E sama dengan min VA aksen dikurang VB aksen per VA dikurang VB. Nah, rumus ini masih bisa kamu sederhanakan lagi dengan cara mengganti nilai negatifnya. Maka nilainya menjadi min E sama dengan VA aksen dikurang VB aksen per VA dikurang VB. Nilainya adalah kalau dia lenting sempurna yang pertama E-nya sama dengan 1 ya. Maka nilainya min 1 sama dengan VA aksen dikurang VB aksen per 10 dikurang 5. Maka nilainya menjadi min 1 sama dengan VA aksen dikurang VB aksen per 5. Dia dikalikan ke samping ya. Maka jawabannya menjadi min 5 sama dengan VA aksen dikurang VB aksen. Nah, ini merupakan persamaan yang kedua. Dari persamaan 1 dan persamaan 2, maka kita dapat mengeliminasi, mensubstitusi, atau mencampurkan. Berarti campur itu antara eliminasi dan substitusi. Dari salah satu itu kamu bisa menggunakan metodenya untuk mendapatkan nilai VA aksen dan VB aksennya. Nah, di sini saya menggunakan metode campuran, di mana pertama saya menggunakan eliminasi, nah kedua nanti saya akan menggunakan substitusi. Lanjut ya, maka menjadi 4 PA aksen tambah 6 PB aksen sama dengan 70. Kemudian persamaan keduanya adalah VA aksen dikurang VB aksen sama dengan min 5. Nah, dari persamaan ini saya pertama kali akan mengeliminasikan nilai VA aksennya. Maka yang baris pertama saya kalikan dengan 1, yang baris kedua nanti saya kalikan dengan 4 ya. Maka hasilnya adalah 4A VA aksen dikali 1, 4 VA aksen ditambah 6 VB aksen dikali 1, 6 VB aksen, kemudian 70 dikali 1 sama dengan 70 ya. Lanjut yang kedua, 4 dikali VA aksen sama dengan 4 VA aksen dikurang VB aksen dikali 4, maka dia min 4 VB aksen sama dengan min 5 dikali 4, hasilnya sama dengan min 20. Maka dari sini ada nilai yang sama ya. Kalau ada nilai yang sama, maka saya gunakan tanda pengurangan agar nilai VA aksennya habis. Jadi saya kurangkan tanda kurang nilainya, maka VA aksennya habis. Kemudian 6 VB dikurang 4 VB aksen. Kalau negatif berjumpa negatif, hasilnya positif, maka nilainya menjadi 10 VB aksen sama dengan 70 dikurang 20. Nah, tanda negatifnya berjumpa dengan negatif, hasilnya positif, maka nilainya 90. Perkalian pindah ruas berubah menjadi pembagian, maka VB aksen sama dengan 90 per 10 sama dengan 9 untuk nilai VB aksennya. Hasilnya adalah 9 meter per sekon ya. Lanjut kita masuk ke substitusi. Kan
saya tadi sudah mendapatkan nilai VB aksennya. Jadi saya tinggal mensubstitusi saja atau memasukkan atau menyisipkan atau juga menggantikan. Nah, bahasanya sama ya, ke dalam persamaan 1 atau persamaan 2 karena hasilnya nanti sama saja. Jadi saya memilih untuk mensubstitusikan ke dalam persamaan 1, di mana nilainya 4 VA aksen ditambah 6 VB aksen sama dengan 70. Jadi selanjutnya adalah 4 PA aksen ditambah 6 dikali 9 sama dengan 70. 4 PA aksen ditambah 54 sama dengan 70. Karena nilai 54 ruas kiri positif pindah ke ruas kanan menjadi negatif. Hasil selanjutnya adalah 4 PA aksen sama dengan 16. Perkalian pindah ruas menjadi pembagian, maka VA aksen sama dengan 16 dibagi 4, hasilnya 4. Jadi jawabannya VA aksennya sama dengan 4 meter per sekon dan VB aksennya 9 meter per sekon. Selesai.